Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Putri Rahmawati dengan NIM 0401519041. Kali ini saya dengan rekan saya Rosyidatul Ulia dengan NIM 0401519046 dari rombel reguler A2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang geometri Taxicab. Nah, sebelumnya mengenai geometri Taxicab ini, di sini ada tentang mengenal geometri Taxicab, jarak antara dua titik dan jarak titik ke garis, rumus luas segitiga, serta penggunaan rumus Heron. Poin pertama dan kedua ini akan saya jelaskan, dan poin ketiga, 4, dan 5 akan dijelaskan oleh rekan saya Rosyidatul Ulia. Sebelum mengenal geometri Taxicab, kita akan mereview dulu jarak dalam geometri Euclid. Misalkan terdapat P, suatu titik di koordinat -2, -1, dan Q, suatu titik di koordinat 1,3 pada sumbu koordinat dalam geometri Euclid. Untuk mencari jarak antara P dan Q dapat menggunakan fungsi jarak pada geometri Euclid, sehingga didapatkan jarak dari P ke Q adalah akar X1 min X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Jadi jarak dari P ke Q ini adalah akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat, yaitu 5. Jadi jarak Euclid dari P ke Q adalah 5. Nah, jarak pada P ke Q pada Euclid ini juga disebut lintasan terpendek dari P ke Q. Nah, berbeda dalam geometri Taxicab. Nah, ketika Anda bepergian dengan taksi dari suatu lokasi ke lokasi lain, rute yang terdapat tidak memiliki lintasan terpendek miring seperti ini, seperti pada koordinat dalam geometri Euclid. Nah, karena tidak dapat memotong bangunan dan terbatas untuk jalan-jalan berpetak dan arus lalu lintas satu arah. Jadi ini mengapa dinamakan geometri Taxicab. Nah, penemu geometri Taxicab sendiri namanya Hermann Minkowski. Geometri Taxicab pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan Jerman yang bernama Hermann Minkowski. Ia membuktikan bahwa dalam menentukan jarak terpendek dari suatu tempat ke tempat lain tidak selalu menggunakan sisi miring dalam geometri Euclid. Nah, idenya adalah memikirkan sebuah taksi pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga kenapa ini dinamakan geometri Taxicab. Nah, selanjutnya perbedaan antara geometri Euclid dan geometri Taxicab yaitu geometri Taxicab hampir sama dengan geometri dalam koordinat pada geometri Euclid. Titik, garis, dan ukuran sudut yang sama, hanya saja fungsi jarak yang berbeda. Nah,
Jarak dalam geometri Taxicab adalah penjumlahan mutlak jarak vertikal dan jarak horizontal antara dua titik. Nah, dalam geometri Taxicab, jarak dinotasikan sebagai dt atau distance Taxicab. Sedangkan jarak dalam bidang Euclid dinotasikan dengan DE atau distance Euclid. Nah, seperti ini. Misalkan diketahui dua buah titik P x1, y1 dan Q x2, y2, maka jarak antara P dan Q adalah, jika dalam Euclid jarak P dan Q yaitu akar dari x2 min x1 dikuadratkan ditambah y2 min y1 dikuadratkan. Sedangkan jarak dalam geometri Taxicab antara P dan Q yaitu nilai mutlak x2 min x1 ditambah dengan nilai mutlak y2 min y1. Nah, ini ilustrasinya. Jarak taksi dari P ke Q adalah 7. Jadi, kembali ke ilustrasi P dan Q tadi. Jika menggunakan jarak dalam geometri Euclid, jarak P ke Q adalah 5 dengan menggunakan rumus tadi. Nah, akan tetapi jarak taksi dari P ke Q dengan dalam geometri Taxicab adalah 7 dengan perubahan horizontalnya 3 dan perubahan vertikalnya 4. Nah, yang membuat permasalahan ini menarik adalah tidak semua memiliki rute lurus, tetapi dengan kenyataan bahwa kita harus tetap di jalan kota. Nah, hal ini berarti rumus jarak yang sudah ada pada geometri Euclid tidak dapat diaplikasikan dan menggunakan geometri non-Euclid, yaitu geometri Taxicab. Nah, sistem dari geometri ini berdasarkan taksi yang menjelajahi kota yang jalannya terbentuk dari blok-blok segi 4. Nah, kecuali kejadian yang bisa menyebabkan jarak dalam geometri Euclid dan jarak dalam geometri Taxicab merupakan jarak yang sama adalah ketika kedua titik terletak di sepanjang garis vertikal ataupun garis horizontal. Misalnya ini terdapat titik A dan ini terdapat titik B. Kalau dalam perjalanan taksi atau geometri Taxicab, titik A dan B ini berada di jalan yang sama. Jadi kita tinggal menjumlahkan perubahan vertikal ini. Begitu pula di titik, misalkan ini terdapat titik C dan D dengan perubahan horizontal 3. Jadi jarak antara C dan D ini adalah 3, sama seperti dalam geometri Euclid, jaraknya juga 3. Nah, selanjutnya dalam geometri Taxicab terdapat banyak lintasan yang semua panjang lintasannya adalah sama. Misalkan pada gambar 3, gambar 4, dan gambar 5 ini terdapat titik yang sama, yaitu titik A dan titik B, akan tetapi memiliki lintasan yang berbeda. Gambar 3 ini lintasannya ke kanan dulu sebanyak 1, selanjutnya ke atas sebanyak 4,
Berbeda dengan gambar keempat, dia ke atas dulu sebanyak 4, lalu ke kanan sebanyak 1. Nah, berbeda lagi dengan gambar 5, dia ke atas sebanyak 1, lalu ke kanan sebanyak 1, selanjutnya ke atas sebanyak 3. Nah, akan tetapi semua lintasan ini, meskipun lintasannya berbeda-beda, mereka memiliki panjang lintasan yang sama, yaitu sebanyak 5. Nah, banyak lintasan terpendeknya. Untuk menentukan banyaknya lintasan terpendek yang dapat dilakukan antara dua titik dalam geometri taxicab adalah sebagai berikut. Ini kombinasi antara N plus K dan K. Jadi N plus K faktorial per N faktorial K faktorial, dengan N merupakan perubahan jarak X dan ini Y merupakan perubahan jarak Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya contoh. Misalkan akan dicari banyak lintasan dari titik A 3,2 ke titik B 4,6 seperti contoh di atas, contoh yang tadi. Maka N yaitu perubahan X 4 kurangi 3 sama dengan 1, dan K yaitu perubahan Y 6 kurangi 2 sama dengan 4, dengan rumus N plus K faktorial per N faktorial K faktorial didapatkan 1 plus 4 faktorial per 1 faktorial 4 faktorial 5 faktorial per 1 faktorial itu sama dengan 1. Jadi 5 faktorial per 4 faktorial, 5 faktorial itu 120, sedangkan 4 faktorial itu 24. Jadi 120 per 24 sama dengan 5. Sehingga didapatkan banyaknya lintasan terpendek yang dapat dibuat dari titik A 3,2 ke B 4,6 adalah sebanyak 5 lintasan. Nah, selanjutnya ternyata jumlah lintasan terpendek antara titik membentuk pola segitiga Pascal. Nah, ini dengan horizontalnya itu perubahan X dan vertikalnya itu perubahan Y. Nah, tadi terdapat perubahan X-nya 1, jadi ke kanan 1, dan perubahan Y-nya itu 4, jadi ke atas sebanyak 4 petak, 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah lintasan terpendeknya tadi adalah 5. Nah, begitu pula dengan yang lainnya, dengan menggunakan pola segitiga Pascal ini bisa didapatkan jumlah lintasan terpendek antar titik. Selanjutnya kita membahas tentang jarak antara dua titik. Jadi teorema pertama, teorema 1, jika A suatu titik X1, Y1 dan B X2, Y2, dua titik yang berbeda, maka yang pertama DE AB sama dengan DT AB jika X1 sama dengan X2. Yang kedua, DE AB sama dengan akar 1 plus M kuadrat per 1 plus
nilai mutlak M dikali dt AB jika X1 tidak sama dengan X2 dengan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 adalah gradien. Nah, buktinya yang pertama seperti ini. Pertama, kasus pertama itu tadi asumsikan bahwa X1 sama dengan X2. Nah, karena X1 sama dengan X2, jadi misalkan delta Y, ini perubahan Y, delta Y sama dengan Y2 min Y1, dengan delta X sama dengan X2 min X1. Nah, karena X1 sama dengan X2, maka delta X sama dengan 0. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan jarak pada Euclid, DEAB sama dengan akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Karena delta X tadi 0, jadi akar 0 kuadrat plus delta Y kuadrat sama dengan akar 0 plus delta Y kuadrat. Karena akar delta Y kuadrat sama dengan nilai mutlak Y, jadi DEAB ini sama dengan nilai mutlak Y. Nah, begitu pula dengan DTAB. DTAB sama dengan mutlak delta X plus mutlak delta Y. Karena tadi delta X itu 0, jadi mutlak delta X sama dengan 0, mutlak 0 sama dengan 0 plus mutlak delta Y. Jadi DTAB ini sama dengan mutlak delta Y. Nah, karena DE ini menghasilkan mutlak delta Y dan DT juga menghasilkan mutlak delta Y, akibatnya DEAB sama dengan DTAB. Jadi yang pertama tadi sudah terbukti. Nah, sekarang menuju kasus yang kedua. Nah, selanjutnya untuk bagian kedua, asumsikan bahwa X1 tidak sama dengan X2 dan misalkan M itu sama dengan delta nilai mutlak dari delta Y per delta X. Maka DEAB sama dengan akar delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Nah, setelah itu dirasionalkan akarnya dengan dikalikan 1 per akar delta X kuadrat per 1 per akar delta X kuadrat. Nah, selanjutnya setelah dioperasikan dengan M sama dengan delta Y per delta X, jadi didapatkan bahwa DEAB sama dengan akar 1 plus M kuadrat per 1 per mutlak delta X. Nah, selanjutnya hubungan terakhir diperoleh karena akar delta X kuadrat itu sama dengan mutlak delta X. Nah, selanjutnya bentuk terakhir yang tadi dapat dikalikan dengan bentuk lainnya, yaitu delta X plus delta Y. Mutlak delta X plus mutlak delta Y per mutlak delta X plus mutlak delta Y untuk memperoleh seperti ini DEAB. Jadi bentuk terakhir tadi dikalikan dengan bentuk satu lainnya, yaitu ini. Nah, selanjutnya ketika sudah dioperasikan menghasilkan ini akar 1 plus M kuadrat per 1 plus mutlak M dikalikan dengan mutlak delta X plus mutlak delta Y, di mana mutlak delta X plus mutlak delta Y ini merupakan DTAB. Jadi karena ini
karena ini tadi DEAB. Jadi DEAB sama dengan akar 1 plus M kuadrat per 1 plus mutlak M dikalikan dengan DTAB. Nah, karena pada umumnya akar A plus B kurang dari sama dengan akar mutlak A plus mutlak B, maka kita peroleh bahwa DEAB ini kurang dari sama dengan DTAB. Jadi terbukti ya, teorema 1 dengan pembuktian pada bagian pertama sudah dijelaskan tadi, dan yang ini pada bagian kedua sudah terbukti. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Rosyidatul Ulia. Oke, terima kasih kepada Saudari Nuzul. Materi selanjutnya yaitu jarak titik ke garis dalam geometri Taxicab. Definisi. Secara umum, jika P adalah sebuah titik dan H sebuah himpunan, maka jarak taksi antara P dan H adalah jarak dari P ke titik di H yang terdekat ke P jika ada. Notasi untuk jarak taksi antara titik P dan himpunan H adalah dt P, H. Dengan demikian, dt P, H sama dengan minimal dt P, H untuk X anggota H. Jika L adalah sebuah garis Euclid L dengan persamaan Y sama dengan MX plus B dan P, Q sebuah titik, maka dt P, H sama dengan minimal mutlak X min P plus MX plus B dikurangi Q untuk X anggota H. Untuk teorema 2, jika L yaitu persamaan dengan Y sama dengan MX plus B, sebuah garis dengan M tidak sama dengan 0 atau gradien tidak sama dengan 0, dan P yaitu P, Q adalah sebuah titik, maka dt P, L sama dengan minimal dt P, Px, P, Py dengan sama dengan minimal MP plus B min Q, Q min P per M dikurangi Q. Dengan Px, P, MP plus B merupakan proyeksi vertikal titik P ke garis L, dan Py, Q min P per M, Q merupakan proyeksi horizontal titik P ke garis L. Nah, berikut gambarannya. Untuk membuktikan teorema tersebut dibutuhkan beberapa lema sebagai berikut. Asumsikan kasus non-trivial untuk gradien tidak sama dengan 0. Maka dt P, Px sama dengan MP plus B min Q. Itu persamaan 1. dt P, Py sama dengan mutlak P min Q min P per M sama dengan mutlak dari MP plus B min Q per M. Itu persamaan 2. Dari mensubstitusi dari 1 dan 2 diperoleh yaitu dt P, Px sama dengan mutlak M atau panjang M dt P, Py. Lema berikut merupakan akibat langsung dari hubungan di atas. Lema 1. Misalkan L yaitu persamaan Y sama dengan MX plus B dengan M tidak sama dengan 0 adalah sebuah garis, dan P yaitu P, Q adalah sebuah titik, maka
DTP, PY kurang dari sama dengan DTP PX jika panjang M lebih dari sama dengan 1. DTP, PY lebih dari DTP, PX jika panjang M kurang dari sama dengan 1. DTP, PY sama dengan DTP, PX jika panjang M sama dengan 1. Berdasarkan lema 1 akan diselidiki jarak titik P, Q ke garis L dengan menyelidiki beberapa kasus. Yang pertama, jika panjang M lebih dari sama dengan 1. Kasus kedua, jika panjang M kurang dari sama dengan 1. Dan jika panjang M sama dengan 1. Dari masing-masing kasus tersebut akan diselidiki bahwa titik P, Q berada di atas garis Q lebih dari MP plus B dan di bawah garis Q kurang dari MP plus B. Penyelidikan hanya dibatasi pada mutlak M lebih dari sama dengan 1 dan untuk kasus yang lain pembuktiannya serupa. Nah, gambar seperti berikut. Misalkan adalah sebuah garis L dengan persamaan Y sama dengan MX plus B dan P dengan titik P, Q adalah sebuah titik berada di atas garis. Jadi ada garis Y seperti ini, titik P, Q di sini. Nah, pilih sembarang titik X, Y, titik X pada garis L. Titik X di sini ya. Subkasus yang pertama, maka DT P, X sama dengan mutlak X min P ditambah mutlak MX plus B dikurang Q. Karena P lebih dari X tadi, P lebih dari X, maka Q lebih dari MP plus B lebih dari MX plus B. Akibatnya DT P, X sama dengan mutlak X min P ditambah mutlak dari MX plus B dan Q sama dengan P min X ditambah Q min MX plus B sama dengan Q min MP plus B ditambah P min X tambah MP plus B dikurangi MX plus B sama dengan DTP, PX tambah delta X1 ditambah delta Y1 lebih dari DTP, PX lebih dari sama dengan DTP, PY. Untuk subkasus 2, X lebih dari sama dengan P dan kurang dari Q min P per M. Karena mutlak M lebih dari sama dengan 1, maka DTP, X sama dengan DTP, Y ditambah DTY, X sama dengan mutlak dari P min X ditambah mutlak dari Q min MX plus B lebih dari sama dengan mutlak P min X ditambah mutlak dari Q min MX min P per M sama dengan mutlak dari P min X tambah DT Y, PY sama dengan DTP, PY. Jadi untuk DTP, X lebih dari sama dengan DTP, PY jika X lebih dari P dan kurang dari sama dengan Q min P per M. Maaf, X lebih dari sama dengan P dan kurang dari sama dengan Q min P per M.
Subkasus yang ketiga, dengan cara serupa, jika X lebih dari Q min B per M, maka MX plus B lebih dari Q. Akibatnya, DT P, X sama dengan P min X tambah MX plus B min Q sama dengan X min P tambah MX plus B min Q sama dengan X. P masing-masing diganti dengan Q min P per M. Sama dengan X min Q min P per M ditambah Q min P per M kurangi P ditambah, nah ini kan dikurangi Q min P, ini ditambah Q min P, jadi Q tetap Q min P ditambah MX plus B min Q. Q min P per M min P ditambah X min Q min P per M tambah MX plus B min Q menjadi DTP, PY ditambah delta X1 ditambah delta Y1 lebih dari DTP, PY. Maka secara umum DTP, X lebih dari sama dengan DTP, PY. Selanjutnya hubungan ini akan dibuktikan untuk kasus jika P, Q berada di bawah garis. Tadi di atas garis, sekarang jika P, Q berada di bawah garis. Subkasus yang pertama, X kurang dari M, maka MX plus B kurang dari Q, itu kurang ya. Akibatnya DTP, X sama dengan DTP, PY tambah delta X1 ditambah delta Y1 lebih dari DTP, PY. Subkasus yang kedua, jika X lebih dari sama dengan Q min P per M dan kurang dari sama dengan P, asumsikan bahwa M lebih dari 1 memberikan Y min Q lebih dari sama dengan Q min P per M. Maka Q kurang dari sama dengan MX tambah P, akibatnya DTP X sama dengan P min X ditambah MX tambah P min Q sama dengan P min X tambah X min Q min P per M sama dengan DTP, PY. Subkasus yang ketiga, untuk X lebih dari P, maka MX plus B lebih dari Q. Akibatnya DTP, X sama dengan DTP, PX tambah delta X1 ditambah delta Y1 lebih dari DTP, PX lebih dari DTP, PY. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk setiap titik X pada garis L dengan gradien M lebih dari 1 berlaku DTP, X lebih dari sama dengan DTP, PY. Akibatnya DTP, L sama dengan DTP, PY. Dengan cara serupa dapat dibuktikan bahwa untuk M kurang dari sama dengan min 1 berlaku DTP, L sama dengan DTP, PY. Dengan demikian, jika M lebih dari sama dengan 1, maka DTP, L sama dengan jarak horizontal P ke garis L. Lemma kedua, jika L dengan persamaan Y sama dengan MX plus B dengan M panjang M lebih dari
sama dengan 1 dan PPX adalah sebuah titik, maka DTP, L dan sama dengan DTP, PY sama dengan Q min P per M min P. Untuk kasus panjang M kurang dari sama dengan 1 dengan cara serupa dapat dibuktikan bahwa jarak untuk setiap titik X pada garis L dengan gradien M kurang dari 1 berlaku DTP, X lebih dari sama dengan DTP, PX, maka DTP, L dan DT sama dengan P, PX. Lemma yang ketiga, jika L yaitu persamaan Y sama dengan MX plus P dengan panjang gradien lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1 dengan P, Q yaitu titik P, maka DTP, L sama dengan DTP, PX sama dengan mutlak MP plus B min Q. Untuk kasus panjang M sama dengan 1 sebagai akibat dari kedua lemma di atas diperoleh lemma 4. Jika garis L yaitu dengan persamaan MX tambah P dengan panjang M sama dengan 1 dan P, Q sebuah titik P, maka DTP, L dan D sama dengan DTP, PX sama dengan DTP, PY. Karena persamaan garis panjang AP adalah Y sama dengan MX plus Y, maka koordinat titik PX sama dengan CX, XC, MXC ditambah YB min MXC, itu C. PY sama dengan CY, YC dikurangi YB dikurangi MXB per M. YB, YB. Jadi jarak DT CAB adalah minimal min dari MXC ditambah YB MXB dikurangi YC, mutlak dari MXC ditambah YB min MXB min YC per mutlak M. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai rumus luas segitiga dalam geometri stack sikap. Gambarnya sebagai berikut. Yang pertama ada titik A, XA, EA, B, XB, YB, dan C, XC, YC. Sudut alfanya di sini. Nah, untuk garis L-nya yaitu Y sama dengan MX tambah YB dikurangi MXB. Misal segitiga ABC dengan titik A tadi, B dan C, setiap segitiga memiliki sisi yang tidak vertikal. Jadi dapat diasumsikan bahwa delta X sama dengan XB min XA tidak sama dengan 0. Maka persamaan garis AB dengan gradien M yaitu delta X per delta Y adalah Y min B sama dengan M X min XB. Rumusnya ya, Y sama dengan MX tambah YB min MXB pandang segitiga CPYX. Misal sudut CPX sama dengan alfa, maka diperoleh DE CX per DT C, PY sama dengan sin alfa dikalikan DT C PY. Persamaan 1. Dengan cara serupa, lihat segitiga CPXX, maka diperoleh DE C, X per DT C, PX sama dengan cos alfa.
DE C, X sama dengan cos alfa dikalikan DT C, PX. Persamaan kedua. Dari 1 dan 2 diperoleh DE CAB sama dengan minimal dari sin, cos DT CAB. Selanjutnya dengan substitusi jarak DT C, AB pada 1 dan 2 diperoleh DE C, X sama dengan sin alfa dikalikan MXC ditambah YB dikurangi MXB dikurangi YC per panjang M, dan DEC, X yaitu cos alfa dikalikan MXC ditambah YB min MXB dikurangi YC. Akibatnya DEC AB sama dengan min sin A kalikan MX, cos A ini tadi DEC yang pertama, yang kedua. Persamaan ketiga. Asumsikan AB merupakan alas dari segitiga ABC. Dengan demikian DS A, B yaitu akar 1 plus M kuadrat per 1 plus panjang M kalikan DT AB. Persamaan 4. Selanjutnya dengan substitusi 3 dan 4 pada rumus setengah kali alas kali tinggi, maka diperoleh luas segitiga ABC yaitu setengah akar tadi dikalikan dengan tingginya min dari tadi. Nah, untuk penggunaan rumus Heron dalam geometri taksikab dapat dilihat dalam Kaya dan Kolakoglu 2003. Selanjutnya dalam tulisan ini dibuktikan penggunaan rumus Heron dengan cara yang berbeda dengan menggunakan teorema 1. Misal diketahui segitiga ABC dengan titik A, B, dan C seperti berikut. Misalkan gradien garis AB sama dengan M1, BC sama dengan M2, dan AC sama dengan M3. M1, M2, M3 anggota real. Misalkan sisi segitiga AB yaitu A, BCB, AC sama dengan C seperti pada gambar berikut. Dan setengah keliling ABC yaitu SE A tambah B tambah C bagi 2. Asumsikan bahwa AB sejajar dengan sumbu Y. AB sejajar dengan sumbu Y. Nah, DE A, B sama dengan DT A, B sama dengan A atau sama dengan AT seperti pada gambar tadi. Akibatnya A sama dengan AT, B akar 1 plus M2 kuadrat per 1 plus panjang M2, dan C akar 1 tambah M2 kuadrat tambah 1 plus M2. Dan setengah keliling segitiganya adalah yang pertama SE seperti berikut. Nah, untuk luas ABC nya A2 seperti berikut. Dan setengah keliling segitiganya yaitu seperti berikut. Untuk luas segitiga ABC nya seperti berikut. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang salah kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.